Jadi aku mau cerita ya, sebuah peristiwa yang aku nggak duga, aku temukan dalam sebuah kolom komentar YouTube. Normalnya, kalau kita misalkan buka kolom komentar YouTube kan isinya paling gacor, 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 Max Win, Max Win, Max Win. Anak abah, anak abah. Ini enggak ya? Ada satu komentar yang paling inspiratif yang pernah aku baca di dalam internet. Jadi ada satu video dari MIT Open Course, kuliah umum MIT ya, Institute of Technology, ya apalah itu, kampus terbaik di Amerika, bahkan terbaik di dunia. Jadi ada video kuliah umum Profesor Patrick Winston, video mengenai komunikasi. Videonya bagus, tapi ada satu komentar di video tersebut yang bagus banget. Isinya kurang lebih, ada seorang mahasiswa yang pagi-pagi dia datang ke kampusnya jam 6 pagi. Nggak tahu kenapa, mungkin kosannya kehabisan air, jadi dia numpang mandi, numpang cuci muka, numpang wudhu. Nggak tahu. Pokoknya jam 6 pagi dia sampai di kampusnya. Kemudian dia menemukan satu hal yang mengejutkan. Karena dia melihat di satu ruangan, ada Profesor Winston itu sendirian. Nggak ada mahasiswa di sana. Dia berdiri, dia bergerak-gerak sendiri, dia ngomong sendiri, dia coret-coret papan tulis. Normalnya kalau kita melihat seperti ini di Indonesia, ini pasti dosennya kesurupan ini. Ini gedungnya angker ini. Dan ini pasti yang jin yang menyurupi ini pasti kelas kakap ini. Karena sejail-jailnya setan di Indonesia itu nggak pernah membuat guru kesurupan, nggak pernah. Yang kesurupan di Indonesia itu pasti siswanya, gitu kan? Sejail-jailnya setan di Indonesia, mereka masih sopan, masih menghargai yang lebih tua. Kemudian si mahasiswa ini memberanikan diri untuk menemui dosen tadi, menghampirinya dan bertanya, "Prof, Anda sedang apa?" Profesornya diam aja, nggak menjawab, melainkan terus beraktivitas, ngomong sendiri, coret-coret, gerak sana sini. Sang mahasiswa tentu khawatir ya, ini jangan-jangan dosennya sakit, atau pikun, atau kena stres, gangguan mental, gitu kan. Jadi dia memutuskan untuk menunggu profesor tersebut sampai beberapa waktu kemudian profesornya selesai, profesornya menghampiri mahasiswa tadi. Kemudian bertanya, tadi kamu nanya apa? Kayak gitu ya. Profesornya nanya ke mahasiswanya tadi, dia bertanya tentang apa, kemudian mahasiswanya jawab, "Profesor ngapain, Prof? Kok ngomong-ngomong sendiri?" Kemudian jawaban dari profesor ini mengagumkan sekali bagi saya yang seorang guru. Apa kata profesor ini? "Saya sedang berlatih karena siang nanti saya ada kelas latihan." Padahal profesor ini sudah memegang mata kuliah komunikasi itu selama 30 tahun lebih. Mahasiswa itu penasaran dong, tanya, "Prof, Anda kan sudah ahli di bidang ini, Prof. Kenapa kok masih butuh latihan?" Jawabannya lebih mengagumkan lagi. Ini aku pikir jawabannya harusnya di print, ditempel di seluruh ruang majelis guru yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia. Jawabannya adalah, "Saya seperti seorang atlet, saya butuh berlatih supaya tetap tajam. Saya seperti seorang atlet, saya butuh berlatih supaya tetap tajam." Seorang profesor di kampus terbaik dunia memutuskan untuk tetap berlatih, tetap belajar, supaya bisa memberikan yang terbaik pada mahasiswanya. Sementara kita, guru-guru pada umumnya, seringkali kita masuk kelas itu nggak tahu mau berbuat apa. RPP, perangkat pembelajaran, perencanaan pembelajaran, nggak dibaca. Bahkan kita materi sampai manapun kadang lupa. Bahkan tugas yang kita berikan minggu lalu juga kadang lupa. Sampai anak favorit mengingatkan, anak favorit guru, tapi yang nggak difavoritin teman-temannya. Ini bukan apa-apa ya. Aku sebagai guru yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun merasa udah nggak perlu belajar lagi. Materi udah hatam, udah hafal, masuk kelas udah nggak perlu buku lagi. Apalagi aku pernah dites
Guru-guru biologi seprovinsi Riau dites untuk dicari yang terbaik. Kemudian disekolahkan, kemudian mendapat tunjangan tambahan, PPG waktu itu. Dan ternyata dari Provinsi Riau yang lulus cuma 1 orang. Alhamdulillahnya aku yang lulus. Merasa menjadi salah satu guru terbaik dong di Indonesia. Guru terbaik di Riau dong ini. Tapi dari komentar tadi, Profesor Patrick Winston mengajarkan hal yang luar biasa. Betapa sepengalaman apapun kita, sebanyak apapun ilmu kita, pengetahuan kita, selagi kita masih mau mengajar, kita masih butuh belajar. Ini kalau diperumpamakan, Profesor Winston itu seorang atlet, kayaknya kita guru-guru di Indonesia ini seperti tukang parkir di stadionnya. Punya peluit, tapi nggak tahu cara main yang benar.